Selamat siang anak-anak kelas 8. Sekarang kita mulai pelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita ibadah singkat sejenak seperti biasa ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi nyanyian rohani. Dulu, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu kami mau belajar karena Engkau hadir tengah-tengah kami dan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, kita sudah selesai mengikuti kebaktian. Kita mulai pelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu absensi dulu ya. Apakah ada adik kami yang tidak hadir? Ya, Ibu lihat semua hadir dan hadir dalam keadaan sehat dan sukacita.
Ya, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan judul Memilih untuk Tidak Berputus Asa. Siapa di antara adik kami di sini yang pernah menghadapi masalah? Siapa yang pernah mengalami putus asa? Atau bagaimana kamu menghadapi masalah? Itulah yang akan kita pelajari dalam pelajaran hari ini. Memilih untuk tidak berputus asa. Ya, dalam pelajaran kali ini, ketika kamu sudah selesai belajar, ada hal-hal penting yang harus kamu kuasai setelah kita belajar dari yang berikut mengenai memilih untuk tidak berputus asa, bagaimana kita mensyukuri hidup beriman dan berpengharapan. Di materi sebelumnya, anak-anak didik kami sudah belajar bagaimana kita hidup beriman, bagaimana kita hidup berpengharapan. Kita sudah belajar tokoh-tokoh Alkitab, ataupun tokoh-tokoh gereja, ataupun banyak sekali tokoh yang patut kita teladani seperti Nuh, Abraham, dan lain sebagainya ya. Dan setelah kita belajar dari mereka, kita menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Bagaimana kita menunjukkan sikap hidup kita? Menerapkan, kita memilih untuk tidak berputus asa ketika menghadapi masalah. Dan kamu tahu apa itu berputus asa, dan kamu bisa membaca pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan berputus asa, dan bagaimana kita manusia adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang tidak terlepas dari keterbatasan. Dan Tuhan janji dalam Mazmur 21 dan Mazmur 30, dan kita mempraktikkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Ya, kita masuk kepada pelajaran kita. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh pelajaran kita hari ini, tadi Ibu bertanya, siapa yang pernah menghadapi masalah? Tentu kita semua di sini pernah menghadapi yang namanya masalah. Bagaimana cara menghadapi masalah? Disitulah sering kita menghadapi sebuah tantangan dan menunjukkan keimanan kita dan pengharapan kita kepada Tuhan bagaimana menghadapi masalah. Ya, tugas anak didik kami sekalian, kasih waktu 15 menit. Siswa didik kami itu saling bertanya ataupun saling tukar pikiran kepada 3 orang temannya, apakah mereka pernah berputus asa. Nah, didik kami sedang mencari dan bertanya kepada 3 orang sahabatnya ataupun temannya, apakah mereka pernah berputus asa, kenapa mereka berputus asa, dan bagaimana mereka lakukan dalam menghadapi masalah yang mereka lakukan. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, anak-anak kami sekalian semua sudah mengumpulkan data-data tentang 3 orang temannya, apakah mereka menghadapi masalah yang sudah Ibu baca. Dan memang kita semua tidak pernah terlepas dari masalah, dan bahkan mungkin di bacaan di buku paket kita sudah membaca bagaimana seorang anak sekolah yang ketika menghadapi masalah karena dia malu tidak sanggup membayar uang sekolah sampai melakukan percobaan bunuh diri. Apakah dia selamat? Ya, mungkin teks kita lihat dia selamat, tapi bagaimana fisiknya? Fisiknya lumpuh, nampak negatif akibat dia secara cepat mengambil keputusan menghadapi masalah harus dengan cara bunuh diri. Tidak, bunuh diri itu bukan solusi untuk menghadapi masalah. Dan tadi sudah Ibu baca bagaimana temanmu ingin bunuh diri ketika dia merasa tidak disayangi, tidak dicintai oleh orang tua. Sekali lagi Ibu katakan, bunuh diri bukanlah sebuah solusi untuk menghadapi masalah. Pasti Tuhan punya jalan. Seperti lagu kita tadi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan bagi kita yang mau berserah kepada
kepada Tuhan. Asal mau kita mendengarkan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Jadi mari kita lihat, mari kita buka baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya. Didik kami sudah baca Matius 6 ayat 25 sampai 34 mengenai kekhawatiran. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saja itu yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, untuk minum dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup. Karena pemeliharaan Tuhan itu jauh melebihi burung-burung bisa makan, tidak menanam, tidak menuai. Bunga bakung yang indah kan? Bahkan keindahan dan kecantikan bunga bakung itu digambarkan melebihi pakaian Salomo. Kemudian pesan yang kedua, bahwa yang utama dalam kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang paling penting. Kita harus mengutamakan mengenal Allah, karyanya, janjinya. Maka kita akan terpesona terhadap Allah yang sungguh sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Dan yang pesan yang ketiga, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Inilah 3 poin penting yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Jika kita mengandalkan pertolongan Allah Bapa, maka segala yang kita butuhkan pasti akan dicukupkan oleh Tuhan dengan ketentuan. Yang pertama, hal yang kita butuhkan itu memang sesuatu yang membuat kita bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan tidak akan mengabulkan permintaan kita seandainya ketika dengan mengabulkan permintaan kita menjadi pribadi yang sombong. Itu dia ya. Ataupun kita belum siap menerimanya, sehingga Tuhan berkata, tunggu akan apa yang menurut kita butuhkan. Yang kedua, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan untuk orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Yang ketiga, kita harus gigih untuk meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus ya. Bisa kita baca dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Itulah dia, bahwa kita tidak boleh berputus asa. Ingat pesan Allah dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 tadi, bahwa kita tidak boleh khawatir tentang pakaian, tentang makanan, tentang rumah dan lain sebagainya. Karena yang paling utama dalam hidup ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi, jadi kami sekarang mari kita lihat sebuah video motivasi bagaimana seorang yang cacat, tidak punya kaki, tidak punya tangan, mampu dia bangkit dari kehidupannya. Bagaimana ya kami semua? Ibu lihat, dan didik kami semua tidak ada yang cacat. Semua cantik, lengkap, fisiknya sempurna. Jadi sekarang mari kita belajar dari tokoh berikut. Mari kita saksikan. Ini dia ya. Thank you. Thank you very much. Good morning, everybody. Morning. How you doing? Y'all fine? Oh, sweet. Nice to see you. My name is Nick Vujicic. Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. You sort of put a mask on your face when you come to school and pretend that everything's okay when it's not, and you go home and lay in your bed when no one's looking at you and you don't have to impress anybody. You're yourself. And fear comes in. You know the fear that you have as soon as you walk into the doors of your house. Maybe you have doubt in your life. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future. It scares you. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Does that fear paralyze you? And I just want to ask you today, do you have it? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. You are worth more than diamonds. All the diamonds in the world, you are so precious. Every single one of your hearts, you can do something. Not just something that you can do, but you can live life. Life is not always good. Life is always not rosy. Life is worth living when you find purpose. Iya, jangan menyerah. Masalah yang kamu hadapi, bandingkan dengan yang dihadapinya. Tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi dia bangkit. Ketika kita memiliki tujuan, kita tidak akan menyerah. Bandingkan. Jadi, adik-adik sekalian, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah ketika kau menghadapi sebuah masalah. Dia saja bisa bangkit dan bahkan bisa memotivasi orang-orang di seluruh dunia. Dia berkeliling dunia memberikan motivasi kepada semua orang. Bagaimana dengan kamu? Punya kaki, punya tangan, orang tua yang begitu mengasihimu. Apa yang kau permasalahkan?
Jika masalahmu gara-gara ekonomi, berserahlah kepada Tuhan. Jika kamu merasa tidak ada yang mencintaimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan sangat sayang kepadamu. Jadi adik kami sekalian, jangan menyerah, pilihlah untuk tidak berputus asa ketika menghadapi masalah, mari bangkit. Itu dia ya. Jadi kita memang tersentuh melihat videonya. Jadi adik kami sekalian semuanya, ketika menghadapi masalah jangan pilih tokoh yang kita baca di teks tadi, memilih untuk bunuh diri gara-gara orang tua yang tidak sanggup membayar uang ekstra kurikulernya. Bayangkan, jangan sampai adik kami mengambil jalan bunuh diri. Banyak sekali di usiamu yang remaja, emosinya yang labil, ketika menghadapi masalah mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri, tidak mendapatkan tempat ya orang yang bunuh diri. Ya, jadi sekarang yang menjadi tugas anak didik kami yaitu bagaimana apa yang kamu sudah menonton videonya, apakah kamu bertambah semangat? Bagaimana kamu menjalani kehidupan ini ketika menonton video tadi? Silahkan berikan tanggapan. Iya, anak didik kami sekalian semua sudah menyampaikan dan ibu sangat senang sekali. 95% responnya sangat positif bahwa kalian semakin semangat dalam menjalani kehidupan ini, bahwa putus asa bukanlah solusi untuk menghadapi sebuah masalah. Pilihlah untuk semangat dan memilih untuk tidak berputus asa. Katakan no kepada keputusasaan. Jadi sekarang tugasmu adalah membuat sebuah tulisan tentang tekad dan niat untuk tidak putus asa apabila menghadapi masalah. Bagaimana kau menghadapi bullying? Ya, bullying ini mungkin rentan terhadap anak usia remaja sepertimu, misalnya saling mengejek teman-temannya ataupun merundung teman-temannya. Jadi sekarang bagaimana tekad dan niatmu ketika menghadapi masalah itu? Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi masalah khususnya bullying ya? Dan katakan tidak untuk membuli orang lain. Silahkan kerjakan tugas untuk membuat sebuah tulisan tekad dan niat untuk tidak putus asa dalam menghadapi sebuah masalah. Ya, anak-anak semua sudah mengumpulkan tulisannya dan kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa yang kita lakukan agar tidak khawatir ataupun putus asa adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup. Ingat janji-janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya pada waktu yang tepat. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjut ke bab berikut. Materi kita mengenai dampak hidup beriman dan berpengharapan. Ibu harap anak didik kami membaca buku pelajarannya di rumah. Jadi kita akhiri pembelajaran kita. Kita ibadah singkat. Kita bernyanyi dari kidung pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Sambil kita renungkan lagunya ya anak. Tuhan pasti buka jalan. Masaku hidup suci tidak turun dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan.
turut dunia, Engkau Tuhan pasti buka jalan. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami telah selesai belajar. Terima kasih juga buat penyertaan-Mu. Tuntun saya Bapa agar kami mampu untuk tidak berputus asa dalam menghadapi masalah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat siang bagi yang kami kelas 8. Shalom.